Suaramu. Ya, assalamualaikum Hampir sama. Mana yang masih ke? Selamat pagi, salam lestari. Mana suaramu? Ya, kakak, hari ini kami akan mengadakan edukasi Mana pasukan? di SD Negeri Margorejo Kapanewon. Mana suaramu? Dan pada hari ini juga kami Yang akan kelas edukasi 5. tentang Mana kembali suaramu? ya bersama adik yang luar biasa. Mari kakak sekalian bisa menyaksikan bersama Mana suaramu? kegiatan edukasi pensil pada pagi hari ini. Berarti paling banyak itu kelas 1, 2, 3. Ya, kami Oke, mau digeserkan untuk biar nggak panas. membuka dari tim Raumah Jati. Nggak usah. Sorpotra Hitaya. Biar panas-panas. Kakak-kakak kelas biar panas. Nanti nih, misalkan pingsan ya. Udah. Assalamualaikum, sehat. Iya Bu, geser aja Bu. Itu vitamin D satu ya. Geser. Geser. Oh ya, oke, baik. Terus sama guru suruh geser. Berdiri Ya, dulu. berdiri dulu. Yo, berdiri dulu semuanya. Mana? Yo, semuanya siap gerak. Berarti kira-kira ini. Biro. Halo. Gimana biro? 4 langkah ke kiri. Jalan. Siapa? Loro ini. Tiga langkah ke kiri. Main divisi. Yuk, ke kiri 3 langkah lagi yuk. Yuk geser lagi. Lagi yuk. Oke, sudah. Abemu keluar. Sudah. Oke, semuanya siap. Gerak. HP ini set ya? Set. HP. Ambil sikap duduk mulai. Oke, duduk lagi. Coba tembakku. Hah? Mati? Iya, ini mati. Oke. Saya membawa 2 teman, 2 rekan. Yang pertama masih bersama sesepuh kita. Itu paling sepuh itu. Saya masih anak muda. Namanya adalah Kak Yurdan atau Kak Y itu. Oke, sudah. Yang paling gede dan paling tua juga adalah Kak Arka. Oke. Kita semuanya ingin memberikan ilmu, walaupun saya juga masih belajar ya. Kita masih belajar bersama. Kita bersama punya grup ataupun punya community yang namanya Raumah. Tahu Raumah? Artinya manusia pecinta alam, yang suka dengan alam. Berarti salah satunya adalah petualangan dan juga hewan. Tidak jauh dari itu. Ya, Kak Mega. Oke. Kak Setia di sini membawa beberapa jenis ular dan juga 1 jenis reptil. Nah, udah pernah lihat ya? Tidak ya? Geser sini aja biar kelihatan semuanya. Oke, boleh. Halo Kak Zabia, selamat bergabung Kak Zabia. Ayo terakhir. Yuk, nak mau besar. TikTok Rauma. Saya di TikTok Rauma. Ini. Rapopo. Yo pakai itu loh, saya pakai itu loh. Oke, sudah deket ya? Sudah deket ya?
Oke, sudah dekat. Ini saya mau cerita Indonesia ada berapa ular. Oke, halo. Kita tengah-tengah juga kan di sini. Oke, ada yang tahu berapa jenis ular di Indonesia? Lu, 1000. Ada berapa? 54. Hah? Ribuan. Dulu itu saya sudah pernah di sini, masa lupa. 2 jenis. Di Indonesia ada 2 jenis. Padahal di sini contohnya banyak, masa cuma 2 jenis? Oke. Banyak ya. Oke, sedikit bercerita. Di Indonesia untuk jenis ular itu ada banyak. Sekarang berjumlah menjadi 380 jenis kurang lebih. Ingat ya, 380 jenis yang berbisa dan tidak berbisa. Di sini Kak Setia membawa beberapa sampel yang berbisa dan tidak berbisa sama sekali. Nanti boleh dipegang, tapi bagi sensor jangan pernah memegang ataupun menangkap sama sekali pun di rumah. Kalau di sini diperkenankan, diperbolehkan karena ada pengawasan. Tapi kalau di rumah jangan, takutnya ularnya berbisa. Ular sawah. Oke. Ada yang pernah dengar kalau yang biasanya maaf di rumah lihat HP kasus terbaru gigitan ular untuk anak usia 5 tahun? Ada yang pernah dengar? Beritanya belum lama usia 5 tahun tergigit ular welang, dia meninggal dunia dalam kurang lebih 6 di rumah sakit selama 1 bulan, akhirnya meninggal dunia. Dirawat saat anak itu baru tidur. Nah, gitu ya. Jadi kalau sama ular itu jangan sembarangan dipegang atau ditangkap. Oke. Latihan jambak dinding gimana? Yo, cicak di dinding, diam-diam datang. Nah, dari lagu cicak-cicak di dinding itu tadi bisa saya simpulkan, adik-adik seperti halnya cicak yang tidak boleh menangkap sembarangan atau memegang sembarangan. Takutnya dia berbisa. Oke, ada yang tahu lagunya Balapan dari mana? Tahu? Oke, yuk nyanyikan. Terus? Terus? Oke, terus? Merah muda dan biru. Menonton segala hijau, hatiku sangat kacau. Terus? Dan biru. Oke, dari lagu Bahagia Berlima itu menggambarkan jenis-jenis ular di Indonesia, yang mana tidak hanya 5 jenis saja, tetapi banyak yang berbisa dan tidak
bisa. Pokoknya lagu itu menggambarkan apa namanya, ataupun bisa menggambarkan yang namanya jenis-jenis ulat ataupun sebagai kita, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pemahamannya. Ketika bertemu sama ulat, apa sih yang harus kita lakukan? Lari, betul. Oke, lari, betul. Sama lagi, semua laki-laki ada lagi. Baru batu, apa lagi? Telepon data, apa lagi? Oh, tidak, kamu berani ya. Oke. Baik, ketika kita bertemu yang namanya ular, apalagi ular yang sangat berbisa, jangan pernah panik dulu. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, itu ingat S, T, O, dan P. Stop. Stop punya arti, S-nya adalah stop, artinya berhenti. Kemudian T-nya thinking atau berpikir. Kemudian O-nya adalah observasi atau mengamati. Kemudian preparing, apa yang harus kita lakukan, bertindak. Apakah misalkan nih bertemu sama orang nih, apakah kita akan diam atau gimana? Jangan panik dulu yang pertama ya, jangan panik, diam. Kemudian berpikir apakah orangnya bisa atau tidak. Kemudian mengamati, tidak bergerak atau masih hidup, ya kan? Kemudian nanti kita lakukan, apakah dipukul, ya loh, pukul lagi, tenang, ini boleh dipegang, tidak mau gigit. Kalau mau gigit itu nanti berdarah, ya. Sakit nggak? Ya sakit. Coba aja kalian gigit tangannya adik-adik, sakit nggak? Sakit kan? Ya iya, kalau digigit ini sama ular sama sakitnya, nanti akan berdarah. STOP sudah? Apa lagi sebab? Diam, berpikir, mengamati, apa yang harus kita lakukan. Oke ya? Stop, itu artinya. Kemudian kita lanjut. Kak, yang di dalam botol itu ularnya berbisa semua atau tidak sih? Ada yang enggak, ada yang berbisa. Kak Yu ini membawa galon ini. Sepertinya Kak Yu mau nyapu sama nyiram air, membawa galon. Ya Kak? Oke. Ini jenis macam-macamnya, ada beberapa. Kita hitung ya, ada berapa ya? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sudah botol. Ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal adik-adik kalian tahu di satu kantong ini tidak hanya 1 ekor, ada yang 2, ada yang 3. Ya. Oh, ada jinak yang namanya ular ataupun hewan buas, terutama ular, itu tidak ada yang jinak. Oke ya? Ular itu tidak ada yang jinak.
Bagaimana kok bisa nggak jinak Kak? Ya karena ular itu adalah makhluk hidup yang dimana dia hanya bisa makan sama bertahan hidup. Makan apa sih ular? Makan siang. Tikus. Apa lagi? Daging. Daging apa? Ayam. Apa lagi? Mawar. Ada lagi? Kelinci. Ada lagi? Katak, kucing, sapi. Oke, macam-macam. Ini tahu ini makanannya apa? Ular ini makanannya apa? Oh tidak. Makanannya adalah siput. Oke, kita perkenalkan satu-satu. Ini beberapa jenisnya. Kita perkenalkan satu-satu beberapa jenisnya. Baru kita nanti bertahap, ya. Biar aja itu enggak bertanya-tanya apa sih Kak yang di dalam botol itu apa sih Kak? Embrio. Oke ya. Oke, yang pertama yang dipegang sama Kak Arkan nih. Ini adalah ular pemakan serangga, ular jenis kupri atau jenis oliver. Dia salah satu ular pemakan serangga, namanya ular kupri. Yang bisa mematikan kalau dipegang apa? Bahaya. Bisanya berapa sih Kak? Bisanya itu lebih berbisa daripada kobra. 10 kali lipatnya kobra, walaupun kecil. Ya. Oke, kita lanjut Kak. Sak cekel-cekel muai. Ini adalah ular tanah atau ranjau darat. Nanti bisa dicek. Ini bisa tinggi juga. Dia kepalanya segitiga. Gitu ya. Bisa tinggi. Ini mematikan. Banyak kasus orang meninggal karena gigitan ini. Ada lagi. Lanjut. Ini adalah ular sawo bajing yang sering bapak, ibu atau tetangga kalian pukul atau ularnya itu sering berubah saat disakar bulu yang dimakan bulunya berubah jadi ular ini. Sawo bajing dia berbisa juga. Kita lanjut. Nah ini ular sawo kopi yang namanya sawo kopi. Dia tidak berbisa dan sering disalahkan. Kenapa? Dikira adalah ular kobra, padahal ular sawo kopi anakan. Warnanya hitam, tapi dia punya corak bergaris kuning dan juga berbatai di bagian samping. Ini adalah sawo kopi. Gitu ya. Itu sawo kopi yang dibuka. Garis kuning di bagian depan atas. Tidak bisa sama sekali. Ini sangat langka sekali ditemukan. Ya bisa gigit aja. Bisa gigit ya. Enggak. Oke, kita lanjut. Ini yang dipegang sama Kak Arkan adalah jenis ular weling dengan varian warna hitam. Weling dengan varian hitam. Jadi weling itu tidak
hitam putih aja tapi ada yang hitam juga. Ini salah satu contohnya. Ini Kak Setia ambil dari Jawa Barat, daerah Sumedang. Saya beli mati. Nah. Enggak, kalau ini baru cuma aku belajar. Iya. Oke, kita lanjut. Ular hijau ekor merah. Ini berbisa tinggi juga. Dia kepalanya segitiga, ular hijau. Warnanya merah. Sering di pohon. Bisa dibilang ular gaduluk atau bisa dibilang ular turno bambang. Nah, turno bambang. Ya, turno bambang itu karena warna ekornya merah. Namanya turno bambang. Terus ada lagi ini sama. Ini adalah ular pucuk atau ular gading anakan tapi masih dalam bentuk embrio. Jadi tidak semua ular itu keluarnya harus telur dulu, tapi ada yang ular pucuk juga yang ketika dia melahirkan atau mengeluarkan itu sudah berbentuk ular. Nah, ini salah satu ular peliharaan yang mati dalam posisi hamil. Ini bentuk masih ada embrionya ataupun namanya jenis makanannya. Ya, ada lagi. Ini adalah ular siput. Namanya ular siput. Kenapa ular siput? Karena makanannya adalah siput. Makanannya siput. Ditemui sangat jarang karena ini di ketinggian ya. Ya, rumahnya tanpa bagian utara. Siapa ada? Sana, Masjid Orjo yang sana, yang di atas. Ada? Biasanya ini ada ular siput kalau rumahnya di atas. Ini adalah lare. Nah, lare angon namanya. Ini lare angon, dia tidak berbisa. Ya, lare angon tidak berbisa. Walaupun saya bilang berbisa rendah, tapi untuk manusia tidak ada efeknya. Efeknya mungkin cuma gatal-gatal aja. Ya, hampir mirip seperti layang sapi, tapi kalau lare angon itu punya yang namanya sisi hitam putih bagian bawah. Kalau layang sapi beda. Lare ya, ada juga lare alit. Nah, ini lare angon. Oke ya. Sekarang hanya tinggal 2 jenis. Ini adalah hampir mirip seperti ular cabai tapi bukan ular cabai. Namanya adalah ular pipa. Ya, ular pipa bercorak hitam putih bagian bawah, sedikit hitam di bagian atasnya, dan ekornya juga merah. Ular pipa atau pipe snake. Makanannya adalah cacing. Makanannya cacing. Gitu. Oke, telur ini adalah jenis 2 telur ini ya. Jadi ukurannya telur itu tidak hanya besar tapi ada yang kecil juga. Ini jenis dari telur sawo bajing, agak bulat tapi nggak terlalu panjang. Kalau yang ini adalah dari ular cicak. Ular cicak itu warnanya coklat bintik putih gitu ya. Masih ada banyak sih sebenarnya beberapa sampel telur tapi belum sempat saya jadikan pengawatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Apa ini? Terserah. Cuman ini iya. Oh iya. Kayaknya enggak itu. Kaki. Alkohol.
Jadi sama kopi ini Bunyi. bisa kok sokop itu. Sawo kopi. Setting kok. Ya iya. Bukan harga setting kok. Halo, tadi Kak Sita bilang apa? Jangan pak, nih harus di, ya duduk aja, biar semuanya tahu. Nah ini adalah ular sawo kopi yang ukurannya masih muda. Masih muda itu berarti kalau sekarang adalah usia SMP kelas 1 lah. Ini sawo kopi, dia tidak berbisa sama sekali. Ekornya warnanya hitam, kayak kobra sekilas. Ya, karena hitam. Baru setting ya. Baru setting itu adalah ganti kulit. Ini kasusnya juga baru setting ini, ganti kulit. Oke ya. Ini tidak berbisa. Tidak berbisa sama sekali. Tadi namanya apa? Sawo kopi. Pintar. Ya masuk dulu ya. Nanti boleh megang-megang nanti ya. Oke, jangan nanti si cantik tiba-tiba dikeluarkan. Ini adalah ular gandum atau gandum bajing. Dia tidak berbisa, ya dia tidak berbisa sama sekali. Ekornya adalah warna abu-abu. Ya, ekornya abu-abu ya. Ini adalah Glucosoma oxypalum atau gandum bajing. Tidak berbisa sama sekali, tapi dia punya karakter yang agresif, sukanya nyerang-nyerang. Ya pasti melilit Bu, benar. Ini aman, tidak berbisa, tapi karena ini hasil rescue beberapa hari, saya tidak merekomendasikan untuk buat mainan karena karakternya masih belum bisa ditebak. Masuk aja nggak apa-apa. Yang penting jangan kasih gerakan apa. Dicilik ke? Nah, Adik, duduk yang manis. Nanti takutnya kita kasihkan ular yang warnanya hitam tapi ada corak kuningnya. Ular apa kira-kira? Ular ini sering tampil di TV. sangat terkenal dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, ini adalah ular Gondodendrobila atau ular Taliwangso cincin emas. Dia berbisa menengah. Ya. Jangan ada dalam tambah. Ini adalah Taliwangso atau cincin emas. Dia mempunyai karakter yang sangat kurang ajar. Dia berbisa menengah. Tahu kenapa dia masuk TV? Nggak tahu, karena ini adalah ularnya Susana. Yang dia rambutnya Susana. Kalau pernah lihat di video, ya, ini adalah ularnya Susana. Maju aja, maju. Oh, maju. Tapi mau dulu. Maju.
Oke. Ini sangat agresif. Dia jenisnya adalah jenis kolor hijau. Kalau ketemu ini jangan panik. Ketika kita diam, dia tidak akan menyerang. Oke. Biasanya saya tuh dengan ini harus pakai tangan dua, tapi maaf. Tak boleh ini tangannya ini. Bentar, bentar. Adik, dengarkan. Tadi tidak boleh bergerak, tidak boleh membuat gerakan tambahan. Diam di tempat. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Yang penting kita tidak usah mengagetkan. Kalau kita mengagetkan maka ularnya akan menyerang. Akan apa? Oke. Ini ularnya sangat terkenal. Ya. Itu ketika bertemu sama orang ada yang gerak, dia mestinya nyerang. Daiso. Ya wis. Tak bengok-bengok wae. Wah, iki nganti kaya nganu ben-benan iki. Yo. Ben-benan. Ya. Ini baru diketemukan sekitar ya 2 minggu ada. 2 mingguan ada. Ini keluarga yang tadi loh. Nyerang toh? Karena ada gerakan. Ketika ular ini tidak ada gerakan, dia akan diam atau letter S. Stay. Maunya mau nyerang. Jangan dipegang kalau ini nanti, oke? Karena berbisa menengah, dia bertaring belakang. Gitu ya. Oke, kita masukkan aja. Cara masukkannya gimana? Nggak tahu. Langsung tangan aja. Santai, tenang aja. Oke, sudah masuk, sudah aman. Kita lanjut. Oke, yang dipegang sama Kak Yordan ini adalah sering banget ditemukan di rumah, ular gadung atau ular janur, ular pucuk. Nah, Apa namanya? Ular pucuk, bukan teh pucuk ya. pucuk nah. Ini berbisa apa tidak kira-kira? Yakin? Bisa tidak? Yang jawab berbisa, angkat tangan. Yang jawab tidak berbisa, angkat tangan. Waduh, hampir sama. Amal ya hampir sama. Oke, ini adalah ular yang apa? Yo. Semua ular ada bisanya, hanya bisanya menengah atau rendah. Ya. Fokus ke sini dulu sama yang hijau dulu. Tadi namanya adalah ular pucuk. Ini ular yang berbisa menengah. Tetapi maaf, di Indonesia sekarang ular hanya dibedakan 2 jenis, yaitu berbisa dan tidak berbisa. Jadi ini termasuk ular yang tidak berbisa.
Nah ini kakak contohkan. Ini biar gigit kakak, nggak apa-apa. Gigit aja. Gigit. Pucuk. Oke, ini adalah ular pucuk ataupun ular gadung biasa. Sering sekali ditemukan di rumah-rumah. Ini jenis kalau bahasa latinnya agak sulit ya, Aedula cerizet. Tapi lebih enaknya kita panggil pucuk saja. Ular apa namanya? Pucuk. Coba kakak kelilingkan dulu ya. Keliling, mari kita keliling. Bergerak jangan membuat gerakan yang mendadak atau Tiba. itu kalau ada gerakan mendadak atau tiba-tiba dia akan paham ya? Sing kakang kok idole soalnya iki karaktere nek diangkat ini langsung nyerang. Nek jali aman. Jali kalem. Nek kikone slak. Nek ra biasa menget. Soalnya kan lagi proses setting. Ular pucuk iya. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Adakah ular di kantong? Nggak ada. Adanya ular koros. Ya, ini adalah ular koros, Pythias koros. Dia tidak berbisa. Ya, ini kemungkinan lemes dan mati. Antara lemes dan mati. Kenapa? Karena sangatlah nih kelihatan. Ya, dia bisa pura-pura mati, bisa tidak. Ini koros, dia tidak berbisa, sahabat petani. Ya, ekosistem atau rantai makanannya ular ini adalah salah satu sahabat petani untuk memakan tikus. Mati atau tidak? Lemas. Pura-pura mati. Ya. Oke ya. Atau ular jangan. Lemas loh. Pura-pura mati. Ya. Film buat kemungkinan iso mati wingko. Mati nah iya tau. Apa-apa. Masih ada, tenang aja. Oke, jangan bergerak, ini agak lumayan besar ya. Masih satu keluarga sama koros. Oke, ini adalah ular jali atau ular kayu. Bang Jali. Ini adalah ular jali atau ular kayu, satu jenis dengan ular koros. Kalau jangan pernah dibunuh kalau ketemu sama ini, karena dia pemangsa tikus di sawah. Ini bisa makan tikus di sawah itu maksimal kalau yang ukuran kecil-kecil ya bisa sampai 10 ekoran. Ya. Nyanyi apa? Tidak berbisa. 10 ekor. Belum. Kiko.
Koros jali masih ada lagi. Ukurannya hampir sama dan masih satu keluarga juga. Ini hampir sama ya ukurannya. Hampir sama, tapi ini adalah Kiko. Kiko. Tahu Kiko? Bukan makanan atau itu ya? Bukan minuman Kiko loh ya. Kiko itu singkatan dari King Koros. Masih sama ya, hampir sama ya. Halo, ini adalah King Koros, hampir mirip sama Jali ya. Tapi daripada Jali sama ini lebih asik ini. Kalau di Jawa Barat ada anak SD ya. Ya. Anak SD kelas berapa? 4 atau 3 ya? Ke sekolah bawa King Koros kayak gini. Ya. Coraknya kan beda. Ya, ini King Koros tuh. Hampir sama-sama Jali tapi ini berbeda. Ya. Ukurannya hampir sama. Sama. Kalau King Koros bisa sampai 3,5 meter atau 4 meteran. Apa? Kangmar berarti. Iya, kan itu aneh kamar. Oke. Dua jenis ini adalah ular pemangsa tikus sawah. 10 ekor tikus bisa dimakan sama ini. Dan dua jenis ular ini juga bisa memangsa sesama ular. Makanannya adalah ular juga ataupun kodok. Oke. Kenapa saya bilang ini lebih bagus daripada Jali? Karena ekornya ini, nih. Ekornya ini dia motifnya adalah mutiara atau ada putih-putihnya. Ya. Kalau Jali tidak ada. Lebih bagus King Koros daripada Jali. Ya. Jogja itu punya King Koros tapi hanya untuk wilayah Kulon Progo saja. Sleman tidak punya. Oke. Wes. Ya saiki jualan kuwi. Terus hari ini carane apa? Nganggo sapu, nganggo apa Arpan? Sokop gunyo. Karo gunyo. Ya. Adik, boleh minta tolong? Yang sebelah sini geser ke sana. Tengah mau kita kasih ruang untuk praktek cara menangkap ular. Geser. Yang sini siapa aja? Ini aja geser. Ya, lagi. Ya, silakan duduk. Sawah kuwi. Nggih. Nek sing pas ning sawah tenan ya liar to. Silakan duduk ya Rapi. Ono kuwi gampang. Yuk duduk. Adik, Liar. yang satu sini. Liar juga. Ning mimbar ini banter lho. Lagi. Ini berbisa Pak sekali. Berbisa yang tadi. Yuk, ya duduk yang rapi. Yo duduk aja. Yuk silakan duduk yang rapi yang baik. Wedi sike. Ada gini wani tapi wedi. Coba. Halo. Hai. Halo. Hai. Satu. Coba adik, kalau kakak bilang satu, adik nembak kanan bilang iya. Mati. Gitu ya. Oh, dia weh. Coba. Satu. Biar bisa buat sampel. Tengok ke kanan coba. Satu. Kalau dua, kakak tengok ke kiri bilang apa? Coba. Dua. Tengoknya mana tengoknya? Ya semangat. Bisa ya. Dua. Satu. Satu.
Kalau 3, oi. Ke depan satu bilang, oi. 1, 2, 3, 1. Biasa 1, 2. Tepuk tangan dulu. Ya, yuk, sahabat ya. Minta tolong untuk Milo dikenalkan dulu. Ya, kita kenalkan namanya Milo ya, apa? Ya, karena warnanya hijau. Ya, yuk, kasih dia katakan silakan dulu. Nah, nanti boleh pegang, boleh foto wes. Oke. Nanti lagi ada waktu foto. Dek. Ya, tenang aja. Ular lagi. Kita sudah berubah ya. Ini adalah iguana. Dia makanannya ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, makanan iguana itu adalah bisa sayuran, bisa buah-buahan, bisa juga nasi, serangga. Oke ya. Iguana ini kalau di Indonesia sangatlah banyak. Kenapa banyak? Karena di Jogja ini pemiliknya ataupun yang suka menjadikan iguana ini jual beli sangatlah banyak. Harga kecilnya itu sangat murah juga. Oke, harganya kurang lebih cuma 100 ribuan sekarang. Yang anakan ya. Kemudian yang kedua, iguana di Jogja, yang ada di Jogja, yang terkenal cuman ada 2 jenis. Iguana di Jogja yang ada cuman ada dua jenis. Yang jenis pertama adalah jenis Kolombia. Ini Kolombia ya. Ini jenisnya Kolombia. Oke. Jenisnya apa jenisnya? Kolombia. Ketiga ini sini lo. Ketiga, mau coba? Ya, nanti boleh makan ya nanti ya. Ini jenisnya Kolombia. Yang kedua jenisnya dari ekskavator. Ekskavator ya, bukan ekskavator loh ya. Kalau ekskavator itu dia punya cula di bagian kepalanya ini. Dia punya cula. Kalau ekskavator punya cula. Jadi kayak iblis ada culanya. Ya. Dia jinak, tapi kalau di Kolombia ataupun ekskavator negara sana, ya negara ekskavator sama negara sana, mana-mana ini sangat menjadi salah satu hama terbesar bagi mereka karena populasinya yang sangat banyak. Nanti kalau pulang boleh wes minta tolong sama bapak ibunya, Bu, carikan iguana Kolombia, fotonya aja, jangan suruh beli, nanti nggak boleh nanti, gitu ya. Ini usianya kurang lebih hampir 5 tahun. Kurang lebihnya 5 tahun. Dan ini jenisnya adalah jantan. Jenisnya apa Bu? Kenapa jantan? Karena di bagian sini, di kakinya dia bergerigi kan ini. Bergerigi ya. Bergerigi di bagian kakinya ini, bergerigi ya ini. Ya kan? Kalau betina tidak bergerigi. Makanya kalau misalkan saya punya yang betina, besok diperanakan baru dijual.
Gitu ya. Nanti boleh pegang kalau udah selesai. Yuk. Cara penanganan Aku mau pegang. hujan ini gitu. Gak kasar. Berapa pun kalem? Ini dia. Kuwi po. Ki Nunggu apa cara penanganan kuwi? sokop. Iki sokop. Iki wae, sing cilik. Sing cilik wae. Jalan mau kuwi. Gue sabu ya. Ya, adik, Gue sabu dhisik. nanti tolong jangan bergerak, kita lepaskan dulu. Jangan bergerak, kalau bergerak nanti nggak diserang sama ularnya. Kita coba akan pakai namanya ular grunyu. Sokop. Pakai ular kopi ya. Enggak apa-apa. Oke, kita pakai yang kopi ya. Yuk coba kita lepas, diam dulu ya. Kita lepas, diam dulu ya, jangan bergerak. Yuk. Yo. Nah, nanti aja akan kami suruh nanti 1 orang atau 2 orang, putra 1 putri 1 untuk praktek ya. Nanti ya. Yuk, silakan masuk ya. Oke. Diam, bulannya akan dilepas ya. Diam dulu. Diam aja. Jangan bergerak. Pak, tak ada sih, Pak. Sudah siap? Diam ya, jangan bergerak. Jangan bergerak ya. Jangan bergerak, diam saja. Diam aja. Diam aja, ularnya ke situ biarkan dulu. Udah, diam dulu. Ini kita lepas ya. Diam dulu. Udah, hop. Jangan bergerak. Kita lepas ya. Jangan bergerak. Nomor ini. Rene wae. Oke, kalau mau nangkap ular, usahakan 1 jangan panik. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Nah, diam aja, hop. Diam. Diam aja, diam. Nah, Hop, tenang dulu. selalnya cilik banget. Dengarkan, Dek. Halo. Dengarkan. Kayak tadi adiknya ini, dia diam maka ularnya hanya diam di bawah. Dia berhenti. Nah. Diam ya. Caranya itu, perhatikan. 1, ambil apa namanya? Sapu sama serok. Serok sama terus yang kedua, dengarkan. Yang kedua, tolong kalau adik berani, ya jangan dipegang juga, karena kita harus safety ya. Ini ularnya baru setting ya, jadi memang agak agresif ya. Nah tuh. Nah, adik, dengarkan. Yang pasti dengarkan. Caranya adalah ambil Serok sama sapu ketika dia posisinya sudah tenang, sudah diam, dia tidak akan keluar-keluar. Ya. Hop, diam aja, diam. Hop, diam dulu. Hop. Diam. Cek keahlian dan cek keberanian. Kalau diam maka dia diam di sini. Nih, diam. Ya. Go, diam. Hop, diam. Lingkar di tempatnya adik siapa namanya? Nah, dia diam di bawah kakinya ya, Kak. Tuh ularnya tuh. Benar enggak, Dek, tuh? Dilihat tuh, diam tau? Diam kan? Ya. Perhatikan. Nah, tuh, diam kan? Nah, ini akan dia. Yang selanjutnya, tadi sudah pakai apa namanya? Sapu sama serok. Yang selanjutnya pakai namanya ini, apa? Galon.
Space-nya terlalu kecil. Kalau misalkan berani adik, kalau berani ya orang tuanya bukan adik ya, orang tuanya berani. Harga bonyone dan apa? Kalau misalkan bapak ibunya berani, itu ya, jangan pernah dipegang satu, kemudian yang kedua pakai galon. Posisinya tenang, sing tenang. Oke. Wih. Nyanyi, lebok mana? Lebok mana? Iya. Ayo duduk. Aman. Angel. Jangan dipaksa. Hati-hati, hati-hati di arah tadi Yo, tak pas kewe. Perhatikan nih. Ini apa namanya? Nah, kalau di rumah tolong jangan sampai kita gegabah untuk menangkap ular. Kalau misalkan ularnya kayak gini, kita coba dari sini untuk dimasukkan pelan-pelan. Masukkan kepalanya pelan-pelan sampai dia masuk. Kemudian kalau sudah ini, kita suruh dia masuk ya. Oke, aman aja, tenang. Tutup pakai apa, Adik? Pakai apa tutupnya? Boleh. Jangan, maaf, boleh. Kalau tidak ada tolong jangan pakai tangan ya. Bahaya kalau nanti kepalanya naik lagi. Ya. Diem aja. Tapi kalau ini ya kita pakai kain begini sudah aman. Ya, tutup. Ya. Jadi tolong adik jangan sampai adik nanti dengarkan, halo, jangan sampai Ini. nanti adik di rumah itu mempraktekkan ini tanpa adanya orang dewasa atau orang tuh. Ingat, semua ular itu berbisa. Nah, ini kita cara sudah pakai ini. Kemudian kalau mau pakai, wah bagus. Dilepas tenang. pencapit. Yuk, ke sana dulu. Ke sana dulu. Sana, yuk, ke sana dulu. Ke sana dulu, yuk. Yang ini pindah ke sana aja. Cepon. Kami ini relo raulan nih. Sebenarnya sakit. Sebenarnya. Nah, kalau ini kita pakai namanya grip stick ya. Oke,
piye? Menurut saya. Kepala. Kepala dulu. Kalau memasukkan ke sini tolong kepalanya dulu, jangan apa? Ekornya. Jadi kepalanya dulu ya. Kalau langsung. Ya, Kalau langsung, tapi kalau sudah ketangkep ekor dulu. tapi kalau kita pakai alat kayak ini, diam ya. Ini pakai alat, tapi maaf tidak disarankan pakai ini karena nanti tidak menyakiti ularnya. Ya, cara nangkepnya itu cuman pakai alat ini biasa. Cuman posisinya ini tidak untuk disarankan banget karena nangkep pakai ini dia kulitnya nanti sakit. Ini kayak ini sakit nih. Jadi kayak ini putih-putih kan? Ada bekasnya. Nah, jadi kalau nangkap mending pakai alat lainnya ya. Karena alat ini sangatlah tajam. Alat ini hanya untuk nangkep ketika posisinya emergensi saja. Ya, emergensi itu tahu nggak emergensi? Ya, duduk. Oke, satu orang boleh ke sini. Wah. Nat, Ada yang berani? ayo Dan. Sini. Ambil galonnya. Pegang yang bagus. Nanti dipaskan sama kepala ularnya. Yuk, paski kepala ularnya. Pelan-pelan. Jangan dipaksa, biarin aja. Masuk aja sendiri. Nah.